Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Nabi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk membahas dunia pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal jariah yang kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara kita ini dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara kita ini senantiasa mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Binniyati wal qabul bi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul alamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita mulai langsung to the point. Yang pertama tentang seperti biasa Bapak Ibu tentang pembinaan kepegawaian. Sedikit selalu saya ingatkan bahwa untuk kita semua, karena kita sudah dicatat oleh pemerintah menjadi pegawai pemerintah dan ASN, plus kita adalah pegawai pemerintah, meskipun belum jadi pegawai pemerintah, calon pegawai pemerintah. Bapak Ibu, kami mohon untuk hadirnya yang tidak piket paling tidak sebelum jam 7 lah, atau jam 6.45 sebelum itu kalau bisa, sehingga kita bisa dilihat oleh orang tua, sehingga akan merupakan promo yang promo lah, bisa dikatakan begitu. Wih, guru-guru itu kayak isu dan seterusnya. Dan kita adakan piket rata-rata datang sebelum 6.30 itu sudah, yang saya rasakan sudah luar biasa antusias dari para orang tua itu. Dan mudah-mudahan untuk kita semuanya nanti ini menjadikan mereka lebih tertarik lagi ke SDN Gedek, karena dianggap SDN Gedek ini insya Allah mudah-mudahan menjadi sarana untuk mencerdaskan dan memberikan akhlak yang mulia bagi putra-putrinya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya, di samping itu semuanya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, ada presensi non prasasti dan seterusnya. Ini yang agak berbeda, mungkin mudah-mudahan tidak menjadi kekeluhan Bapak Ibu. Saya merencanakan untuk kegiatan kita ini supaya tidak kadang-kadang kita ini kurang komunikasi Bapak Ibu. Saya merasa kurang komunikasi, sehingga kadang-kadang keluhan-keluhan itu tidak disampaikan, sehingga kadang-kadang mencuat gitu. Karena itu saya merencanakan akan mengadakan kegiatan kita ini kalau bisa rutin 30 menitan lah, kecuali hari Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis rencananya ya semacam ini, 30 menitan kita kumpul sebentar diskusi. Mungkin kalau paling panjang target saya mungkin hanya 15 menit, paling panjang target saya 10 menit. Sehingga nanti yang 20 menit kita bisa diskusi dan sebagainya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita akan refleksi BBM dan kegiatan kita. Jamnya sama seperti sekarang, 12.30 jam 1. Sehingga tidak mengurangi jatahnya GTT yang pulangnya jam 1. Kemudian mungkin nanti Bu Windy dan Bu Rifah kalau tidak ada kegiatan bisa disarankan paling enggak jam 13 lah kita pulangnya itu. Meskipun mereka belum terdaftar di Dapodik, tapi paling enggak kita latihan. Untuk hari Sabtu rencana saya 1 jam 11 sampai jam 12. Hari Sabtu itu media pembelajaran berbasis IT aja Bapak Ibu. Kita diseminasi seperti biasa. Untuk Senin sampai Kamis kita adakan refleksi PBM, sekaligus rapat-rapat, diskusi, dan sesekali membahas PMM. Itu Bapak Ibu guys, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Jadi seminggu ada 5 kali pertemuan, 30 menitan kecuali hari Sabtu. Dan itu tidak mesti rutin, kadang-kadang kalau ada saya berhalangan ya bisa nanti diganti oleh Pak Tain atau Bu Nurul. Demikian juga kalau ada yang lain berhalangan tidak apa-apa. Tidak harus Bapak Ibu, itu hanya kita rutinkan. Kalau ada kegiatan bawa ya kita hentikan untuk itu. Itu Bapak Ibu ya, untuk pembinaan sekedar informasi saja. Kemudian selanjutnya tentang PBM, perangkat PBM, kami mohon untuk segera dikumpulkan. Yang sudah yang belum tidak apa-apa dicicil. Saya harapkan sampai pertengahan bulan ini sudah selesai semua. Kemarin saya cek
hanya 2 orang itu, Bu Lulus sama Bu Nurul, itu pun hanya sebagian kecil, yang lain masih kosong belum. Yang kira-kira kesulitan bisa komunikasi, dan mohon maaf itu memang draftnya spesial, itu tidak bisa dibuka orang lain kecuali yang bersangkutan, privasi. Saya anggap itu privasi. Kalau Bu Nurul, ya Bu Nurul aja yang buka, Pak Tain ngintip, saya nggak bisa diintip itu, privasi masing-masing. Jadi harap maklum, jangan saling ngintip ke teman yang lainnya. Ya, kalau nyontoh langsung aja minta kirimi gitu aja kan enggak masalah. Jadi saya anggap itu privasi, siapa tahu suatu saat diambil sendiri, monggo. Saya menjaga privasi Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu kan? Sebelum saya lupa, nanti khawatir saya lupa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mensukseskan kegiatan kita, kegiatan besar kita, kegiatan nasional kita, yaitu ANBK. Jadi mohon nanti ada amplopnya, ini sudah disiapkan oleh bendahara dan mohon diterima apa adanya. Kami sudah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik, tapi kemampuan sekolah hanya itu. Tapi alhamdulillah yang penting ada Bapak Ibu. Meskipun secara teori tidak semuanya bisa di cover, tapi alhamdulillah bisa dicarikan yang lain-lain. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tentang program kita yang sudah sebulan yang lalu Bapak Ibu, yang kita membuat setiap kegiatan itu harus ada proposal atau program kerjanya, harus ada laporan. Saya tunggu kalau Bu nanti draftnya nanti dikeluarkan lagi Bu Lulus ya, duluan ada draft. Kalau bisa draftnya, kalau enggak bisa privasi seperti saya enggak apa-apa lah, semua dibuat umum biar saling mencontoh gitu ya. Program kerjanya, bagaimana proposalnya, bagaimana dan seterusnya, nanti bisa di-share ulang di grup Bu Lulus. Kemudian tadi sudah saya share ke WA masing-masing yang spesifik gitu ya. Mungkin Pak Tain apa di luar golongannya Maulid Nabi kemarin ya, di luar Maulid Nabi dan kemarin Muharraman itu ya. Di luar itu yang khusus tentang kegiatan IHT, kegiatan peningkatan komunitas belajar dan sebagainya. Sudah saya share ke Bapak Ibu semuanya itu ya di grup. Paling tidak dalam beberapa hari ke depan Bapak Ibu, mungkin saya mohon diselesaikan itu, karena mungkin pertengahan. Kapan kita ada kunjungan Bu Lulus? 16 ya. Saya harapkan sebelum itu sudah terkumpul Bapak Ibu ya, karena ada kunjungan dari fasilitator mengecek perkembangan pembelajaran di sini, baik program kerjanya dan sebagainya. Ya paling tidak ada program kerjanya, kalau tidak memungkinkan bisa proposalnya, kemudian laporan pelaksanaannya, kemudian foto atau videonya. Kalau berupa diseminasi atau kombel gitu ya bisa ada daftar adik dan notulannya. Itu sudah dibagi kemarin oleh Bu Lulus ya, ada Bu Nurul, Bu Ruha, Pak Wandi, Pak Tain, Bu Lulus kalau nggak salah ini. Udah lengkap semuanya kecuali yang GTT itu belum kelihatannya. Betul itu Bu Lulus nggak? Bu Nurul, Bu Ruha, Pak Wandi, Pak Tain, Bu Lulus, 5 orang aja itu. Bu Ida ya, tambah Bu Ida ya, ada 6 orang. Itu Bapak Ibu, tentang itu saya mohon nanti segera diselesaikan. Kemudian yang keempat, kita akan membahas program kerja ke depan, terutama tahun depan, tentang kebutuhan sekolah. Bapak Ibu kalau ingin menginginkan sesuatu juga bisa langsung disampaikan, kalau tidak bisa sekarang ya mungkin minggu depan. Tahun depan. Kemarin itu saya agak lupa, itu kemarin ada teman-teman yang mengusulkan kipas angin. Ternyata kipas angin sudah ada sekarang, meskipun nanti mungkin kipas anginnya tidak terlalu besar. Malah beli 4 itu untuk tahun ini Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, itu rencana saya di aula. Tapi kelihatannya ya jadi beli, tapi kemungkinan kekecilan, enggak tahu di mana, apa di ruang guru apa di ruang KS, itu biar enak kalau sudah ada semua kelihatannya itu. Dan nanti untuk kelas kalau bisa itu ya, jadi identifikasi nanti terserah, kalau memang mau kelas berarti nanti tidak adil, cuma 4, harus 6 nanti dianggarkan lagi ke depan. Kemudian saya pribadi mungkin Bapak Ibu kalau mengusulkan nanti monggo, saya mengusulkan itu nanti di ruang komuter itu ada AC 2 kalau memungkinkan, kalau tidak bisa tahun depan ya tahun depannya lagi. Kemudian komputer atau laptop paling tidak 5 untuk pengganti nyewa, kemarin nyewa 5. Tahun depan kalau bisa disiapkan 5 ditambah 2 dan seterusnya. Kalau butuh kipas angin nanti kipas angin lagi. Kemudian Bapak Ibu saya melihat di kelas-kelas kalau ada jam kosong dan sebagainya, saya lihat itu ruangan kelas itu menurut saya terutama instalasi listrik dan cat-catnya itu, terutama instalasi listrik saya lihat medeni gitu loh Bapak Ibu.
pating kemelelet, waduh ini apa gak bahaya, apa di Bululus itu T-nya kecil, saya naik, wih medeni gitu. Saya melihatnya begitu. Tapi mungkin nanti kalau memungkinkan bisa dicoba diperbaiki di tahun depan. Kelasnya kalau perlu diadakan lomba mungkin dalam rangka 17 Agustus lomba cat, kemudian di listriknya dibenahi, nanti dikasih insentif berapa, mungkin diberikan cat dan sebagainya, nanti dibantu oleh paguyuban. Itu saran cara gambaran kasar Bapak Ibu. Kemudian yang lain-lain, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya kadang-kadang nggak seberapa paham, saya pikir sesuatu yang sudah biasa ya sangat biasa. Contohnya sapu itu sesuatu yang biasa menurut saya. Ya jelas pasti ada loh, kok kemarin saya lihat Bu Ida loh, sapu nggak sok tuku loh, kok aneh menurut saya itu. Itu sesuatu yang biasa. Nah menurut saya sapu itu pengadaan sapu itu nggak mungkin 1 tahun sebulan sekali. Biasa ada target 1 tahun biasanya loh. Paling banyak 1 tahun itu 2 kali. Paling banyak. Kalau yang saya tahu malah 1 tahun ada yang 1 kali. Nah, paling banyak 2 kali. Per tahun atau per semester? Kalau dulu ya 2 kali. 2 kali per 1 tahun. Lah ya paling nggak per semester Pak ya. Per semester 1 kali. Ya nanti ditata Bapak Ibu kalau memang harus beli segera komunikasi mungkin awal semester atau awal tahun dibelikan berapa dan seterusnya. Itu mestinya harus, tapi saya nggak paham Pak. Saya pikir sudah dari zaman dahulu, nggak usah diingatkan, sudah Pak pemahaman saya gitu. Jadi kalau nggak begitu ya gimana lagi? Nanti diperbaiki lagi. Termasuk nanti kalau kita beli barang-barang Bapak Ibu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bagus, yang luar biasa. Kita beli laptop, kita beli laptop untuk bendara, untuk operator belum, ini untuk podcast sudah kemarin itu. Kemudian ada LCD. Dulu sempat dikomplain, LCD kau nomor LCD royan, sekarang udah bisa belikan 3. Ada 1 punya kita yang sempat, ada yang diservis kemarin lupa saya tanyakan. Sudah diservis ternyata rusak lagi. Belum saya tanya, sudah ada 5 berarti kita. 5. Kita akan beli lagi 1, 6 Bapak Ibu. Kalau itu tidak ya per kelas nanti 1 gitu. Kalau mau ini rencana saya hanya 1 fase 1. Kalau memang mau ya nggak apa-apa, 1 kelas 1 kita usahakan. Berarti ya dipasang aja. Kalau dipasang saya agak khawatir kalau dipasang itu. Tapi nggak tahu ya, kita lihat situasinya. Kalau memungkinkan nggak apa-apa. Kalau saya lihat di kelas itu kok suasana tidak memungkinkan gitu, termasuk papan tulis mungkin Bapak Ibu, papan tulis ada yang tragis menurut saya. Menurut saya. Jadi kalau bisa saya usul nggak ada papan tulis yang hitam itu Bapak Ibu. Hitam zaman kecil saya hitam, masa sampai itu tuwek kok iso ono hitam kan menurut saya loh. Itu Bapak Ibu saya harapkan nanti direvisi hal-hal seperti itu. Mungkin itu sepintas yang sebagai gambaran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membahas masalah kebutuhan sekolah ya paling tidak mulai sekarang silakan dibahas untuk tahun depan. Jadi tidak bisa saat kalau memungkinkan ya nggak apa-apa carikan yang lain, kan nggak memungkinkan harap maklum. Contohnya nih AC itu kelihatannya kalau memungkinkan ya, kalau enggak ya dipasangin lah sementara dipasang sana. Karena saya kemarin duduk sebentar di sana kayak di apa ya, di open gitu. Ya sudah mulai ditutup, jadi itu sehingga nanti anak-anak biar seneng di sana. Nanti kalau memungkinkan ya di sana dipasang, kalau mungkin dipasang di yang menurut saya yang wajib dipasang itu LCD itu di ruang komputer dan di aula. Tinggal nanti kita kapan manggilnya. Termasuk CCTV Bapak Ibu. CCTV kita sudah beli 5, barangnya sudah ada, tinggal pasang. Rencana saya di kelas 4, 5, 6, tinggal yang 2. 2 itu ditaruh mana enaknya? Kalau ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bertahap masih 4, 5, 6 yang rawan anak-anaknya. Berarti dipasang di 4, 5, 6. Mungkin kalau di luarnya monggo, atau di ruang mana yang sekiranya, atau di ruang komputer tambah 1 monggo. Nanti yang jelas 4, 5, 6 itu kita pasang, ditambah yang 2 kita menyesuaikan kebutuhan nanti. Ke depan mungkin kalau perlu ditambahi 1, 2, 3. Itu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti ya, keamanan kita insya Allah lebih aman, terutama kelas 4, 5, 6 nanti ada nakal-nakal uang hilang bisa terdeteksi. Sini Pak. Nah, pasang sini ya monggo nanti kalau. Operasi. Nggih, monggo nanti teman-teman di sebelah sini bisa nanti.
Monggo. Yang jelas ada sisa 2 nanti diusulkan di ruang guru 1. Kan 3. 5 kan? Kan 5. 4, 5, 6. Tinggal 2. Saya rencana yang 1 di situ. Kepala sekolah itu. Jalan depan. Enggak, depan yang di luar. Di luar sana. Jadi kita bisa mutar lihat di voli, bisa mutar lebih dekat dengan ruang kepala sekolah, sing mlebu ruang kepala sekolah gitu. Ya saya. Ketok iku Bu Nurul gitu. Saya. Misalnya. Ya mungkin ke depan kalau kira perlu ya Kak, disiapkan cadangan 1 untuk sesekali kita tinggal, sing penting kita sorot yang betul-betul tersembunyi. Mungkin itu Bapak Ibu. Dari saya sekedar pengantar, ada 15 menit untuk tanya jawab, kami persilakan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 15 menit Bapak Ibu, monggo yang ditanyakan ada 15 menit. Nggih, monggo. Mau menambah sedikit nih. Untuk terkait ini Pak, yang tanggal 16 November itu mohon izin teman-teman. 16 itu hari apa ya? Senin. Selasa loh, Senin. Selasa apa Senin? Itu loh, saya juga ada. Bulan. Kamis. Kamis berarti. Kamis. Salah pilih Mas. Ya, Kamis ya, 16. Mohon izin teman-teman, tadi kami di-share sama Pak Zai untuk itu. Sampun dibuka Pak? Belum nih. Apanya? Drive-nya. Saya. Iya. Saya buka sepintas, punya beberapa sekolah kosong masih. Wis ana koncoe gitu. Jadi, selain itu tagihan dari fasilitas pusat terkait sekolah penggerak itu yang kemarin proposal itu nih proposal per poin per job per PJ-nya ini ternyata ada tambahan lagi teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin Pak Zain. Jadi sekilas mawon nggih, digitalisasi sekolah, implementasi kurikulum, komunitas belajar, KUSP itu perangkat pembelajaran dan lainnya, pembebasan, perencanaan berbasis wisata itu atas dan sebagainya, program sekolah dan P5 ternyata luar biasa banyak. Itu tapi insya Allah nanti kita bisa cek ya, ini di Wiji ini sudah mengirim, jadi kita bisa lihat referensi di situ terkait kurikulum Merdeka yang perangkat ajar itu terus nggak usah ribet-ribet gitu teman-teman, kita ambil dari itu aja, PM aja, comot pindah teman-teman itu aja gitu ya. 1, 2, 4, 5 ya. Semuanya Pak ini. Nah yang IKM-nya kan 1, Oh iya. 1, Tapi 2, 4. yang store di sini drive-nya pusat 1 sampai 6. Jadi itu saja. Dalam. Nah itu nanti saya coba kita pilih-pilih deh. Ini instruksi dulu. Bawa instruksi maksudnya gini biar cepat, maksud kami itu biar langkah cepat itu misal kayak perencanaan berbasis data itu kan Bu Nurul pakarnya ya, kayak angkas dan sebagainya, plus dan sebagainya itu ya tinggal nyemplung gitu aja. Terus Apa aja jemur? Nanti kita buatkan folder sendiri, nanti kita ya Laos. Tanda saya nanti mungkin tipsnya dari Pak Z ini ya kita gambarnya selain proposal ternyata ada beberapa tagihan itu aja. Semangat semuanya. Selain proposal. Selain proposal yang disebutkan barusan. Digitalisasi Ya, sekolah. nggak apa-apa sementara Bapak Ibu fokus di proposal itu aja. Nanti kalau sudah selesai 2 minggu nanti kita share lagi. Kalau bisa ya mana yang Lebih cepat. iya. Arkas kan sudah nanti. Perangkat Arkas itu kan sudah Pak, tinggal nyemplung. Oke. Perangkat itu kan tinggal KSP sudah ada. Jadi mana yang ada cemplung kan dong. Oke. Nanti nunggu instruksinya Pak Zai, pembahasan mungkin Pak Zai nanti punya, nanti di program sekolah Pak Zai juga punya. P5 nanti kita ambil di P5 di Pak Tain itu kan sudah dulu P5. Gini, mungkin kalau P5 yang per kelas itu bisa ambil di PMM yang referensinya dari dinas Pak, dari Kementerian Dinas Dinas Pendidikan. Jadi itu lebih enak. Tapi kalau yang full proposal Niko itu yang dari Pak Tain kemarin itu kita pakai. Iya Pak. Bisa. Bisa. Yang di sini tuh. Kayak ikut rapat lah. Oh, sampun, enten mawon Pak.
semangat gitu. Nggih, terima kasih. Makanya saya sebenarnya mohon maaf. Mulai Senin kemarin pingin rapat bowo, Selasa nggak bisa, Rebo guys. Kemis ini teman-teman nggak apa-apa wis. Karena untuk komunikasi saya butuh komunikasi. Ke depan kita kumpul-kumpul demikian, kalau yang ide monggo berapa orang. Nah ini saya rekam nanti tinggal saya share hasil rekamannya, siapa tahu ada yang tidak hadir bisa melihat hasil rekaman. Sehingga tidak ada alasan saya nggak ikut rapat ya nggak. Paling nggak kalau nggak ikut rapat izin ya nanti bisa melihat dari rekaman. Insya Allah saya rutinkan, saya rapat, saya rekam, saya masukkan YouTube yang lebih privasi. YouTube saya belum punya subscriber. Subscribernya 1 kalau nggak 0 yang ID belajar itu 5 mungkin. Ya itu atau itu ya mungkin yang tidak bisa dilihat orang lain hanya kita aja. Mungkin itu Bapak Ibu yang lain lagi monggo. Satu untuk tadi yang disinggung oleh Bu Lulus ini kan semuanya juga pakar-pakar. Tapi walaupun pakar-pakar ini kan butuh yang adanya stimulusnya, stimulus untuk bagaimana untuk mengerjakan. Katakan kalau laporan, contoh saja yang menjadi tanggung jawab saya di IHT itu barangkali ada referensi untuk kalimat dan sebagainya untuk supaya pada pelaporan itu bisa masuk lah istilahnya itu yang bagaimana barangkali ada contoh referensi untuk pelaporan. Sebenarnya sudah lah contoh punya Pak Bu Lulus, Pak Tain di-share beberapa waktu yang lalu ya. Tolong di-share ulang lah. Proposalnya sudah ada. Contoh program kegiatan. Jadi intinya program kegiatan, contoh misalnya kegiatan pengimbasan. Kita pengimbasan itu targetnya apa saja materinya. Misalnya story, artikel storyline, mungkin nanti Canva, mungkin apa, 3 mungkin dalam 1 tahun. Kemudian pelaksanaannya untuk storyline hari apa saja, minggu berapa, hari bulan Agustus minggu berapa, ini dan seterusnya. Itu program kerjanya. Pelaksanaannya tinggal mirip itu, cuman pelaksanaannya berupa realnya. Nah itu yang nuwun sewu. Saya itu karena bukan pakar jadi ya nggak bisa. Artinya nggak bisa itu gini. Gambarannya kalau panjenengan ini kan dari kemarin ya, dari awal itu saya nggak paham. Jadi yang saya kerjakan untuk memulainya ini kan nggak paham. Yang namanya nggak paham kan nggak ngerti. Ya nggak ngerti ya nggak paham. Iki opo saya tak kerjakan seperti itu. Kalau kemarin itu perangkat kan udah tahu di situ. Oh, kerjaan itu KTP, langkah-langkah dan sebagainya kita tahu. Kita kerjakan, right. Nah untuk ini kan tadi yang jenengan barusan tadi ya. Ini itu 1 tahun ini, 2 tahun ini dibuat ini. Wah ini iya dong ya, kalau ini ya. Nah itu maksud saya itu gini. Satu katakan dalam 1 tahun ini program itu kan kita memakai satu pelaksanaan. Contoh saja nih contoh, satu pelaksanaan. Katakan di bulan langsung aja. Di bulan November ini bisa November pelaksanaan dalam satu program dalam 1 tahun berisi 2 program contoh ya. Satu programnya diletakkan di November ini ada proposalnya, ada laporan pelaksanaannya. Setelah pelaksanaan ada lagi setelah pelaksanaan untuk evaluasi. Nah ini saya kan buat tanggal ini, kata-katanya ini dan sebagainya. Nah ini jadi terarah untuk saya khususnya yang nggak ngerti. Saya juga. Okay. Yang kedua tadi ya, bahwa kan memang untuk ARKAS ya katakan untuk Nurul sudah paham ya. Tapi langkah-langkahnya yang dikerjakan yang sesuai dengan tupoksi yang ada di sekolah penggerak itu yang bagaimana, yang diminta sesuainya itu katakan nanti kita tidak tidak mungkin bahwa teman-teman guru itu paham yang guru, tapi alangkah baiknya kita itu menganggap bahwa teman kita ini belum mengerti. Oh ini ARKAS ya, ARKAS yang bisa dimasukkan dalam sekolah penggerak dilaporkan itu yang ini Bu, ini itemnya yang ini aja umpamanya.
Ya seperti itu. Jadi saya mohonlah ada waktu hari Sabtu lah, katakan hari Sabtu besok itu satu persatu dari pekerjaan kita itu bisa terarah dengan sesuai dengan sekolah penggerak. Saya itu minta contoh, sampai saya minta contoh tapi belum dikirim dari SMP 2 Temagi. Katanya sudah melaksanakan IHT. Saya minta contoh gimana sih itu pelaporannya, gimana Pak, dokumentasi dan sebagainya itu ya kalau dokumentasi kan ada, teman-teman sudah mendokumentasi, tapi langkah-langkahnya itu gimana sih nggak ngerti. Nah itu mau sih. Pak, saya Monggo. bisa nih. Nih, mohon izin teman-teman. Pak Zai, mungkin kita menyamakan persepsi saat ini jangan terlalu bingung untuk membuat proposal per kegiatan. Seperti Pak Tai tadi bilang November acaranya ini bikin proposal sampai terus bulan ini bikin ini. Tidak seperti itu. Kita tidak usah mikir itu dulu. Program kerja selama 1 tahun. Nanti insya Allah akan saya share, punya saya yang saya PMM kan ya. Saya share mulai dari proposal program kerja dari latar belakang sampai nanti itu insya Allah saya share. Terus yang terkait tadi itu misal atas ya, Bu Nurul kan memang sudah pegang ya, tapi kan bingung apa yang dimasukkan. Kami pun juga baru ini hari ini tadi dapat, dan ini tadi saya ngintip-ngintip di teman-teman, nanti kita buka bareng-bareng ya. Oh ternyata ini gue kayak gini. Berbasis data itu salah satu contohnya laporan rapat pendidikan SD uji. Kita kan udah punya toh ya. Nah, ya itu yang dicemplung-plung. Ininya kita sama-sama kok. Baru hari ini kita dapat ini tadi. Udah lama sebenarnya. Tapi saya baru ini. Di BPGP. Iya. Dia nggak buka lagi. Maksudnya yang baru upload ini kan Niji saja. Oh iya, yang Niji. lainnya belum. Itu sudah tanggal 21 kemarin itu. Saya intip perangkat ajarnya itu wis podo, aku ini sing kita dapat ini, ala ya wis podo. Jadi itu Pak. Jadi teman-teman enggak usah pusing mikir per proposal Pak Zee. Kalau bisa sekarang fokus bikin program kerja, misal IHT berkelanjutan nggih. Itu program kerjanya setahun niku nopo mawon dilakukan 1 minggu sekali. Minggu ini tanggal ini bahas apa? Ini bahas apa? Kados Buruha kan komunitas ya. Komunitas Buruha gampang, tinggal 1 tahun. Soalnya kok tinggal lulus. 1 tahun ya, 1 tahun bikin 1 tahun 4 kali webinar, ngoten nggih. Nah, webinar pertama itu kalau dibilang teman-teman enggak usah mikir proposal per poinnya dulu. Itu untuk tahun 2024. 2023, 2024. Iya, proposalnya kan cuma 1 mawon kan Bu di awal. Iya, program. Sebenarnya gini, mungkin gini, maaf. Bedanya proposal sama program kerja itu apa? Program kerja itu terdiri dari beberapa kegiatan. Kalau proposal itu hanya 1 kegiatan saja. Iya. Kita bikin program Ya. kerja. Atau kalau kita sudah program kerja nggak usah proposal sementara kan gitu. Iya, program kerja aja. Jadi program kerja Januari hanya ya kayak program semester loh Bu. Yang diminta sementaranya program kerja. Mirip program semester. Jadi jangan Berarti kayak program kerja sementara ini ya. Oke. Yang diminta itu sepemahaman saya Ya. Pak. Sinten Pak Adi ini toh itu program kerja Sama laporannya. Jadi laporannya misalnya sekarang sudah masuk Oktober, bulan Juli terlaksana enggak? Bulan Agustus terlaksana enggak? Oh terlaksana. Tidak, kenapa kok tidak? Oh kendalanya ini gitu. Tapi harus sambung detail. Detail itu maksudnya gini. Buruha 12 bulan ya, 4 webinar. Berarti kan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu bulan apa. Bulan apa ini materi apa? Materi ngoten mawon. Itu aja. Nanti insya Allah saya Tapi di sini 2 minggu sekali ya Bu. 2 minggu sekali. Berarti 1 bulan 2 kali. Melakukan diseminasi untuk membahas 1 topik setiap 2 minggu Iya, sekali. kita sekolah soalnya Ini gitu. ya enggak apa-apa. Oh Bu. Berarti saya membuatnya sesuai ini. Iya. Gak usah proposal. Ya kan tinggal contreng gitu aja. Insya Allah mungkin closer di yang PMM. Ini yang membuat saya sih berbagi ini maksudnya jadwalnya apa? Membuat jadwal. Iya. Ya, untuk yang
menyamakan persepsi Pak Tain tadi, jangan khawatir, insya Allah kita tiap hari bisa ketemu. 30 menit cukup. 30 menit. 33 menit nanti sambil kertak-kertik ini kan lumayan sih. Saya nggak ada 35 sampai hari ini. Ya mungkin yang lain, mungkin Bu Ida, Bu Ruha, Bu Nurul, monggo. Kali ada yang masih bingung nih Pak Tain. Ya kalau saya nanti sudah jelaskan dulu, tapi nanti saya ulang tugasnya biar nggak lupa. Mungkin di grup yang ini yang khusus saja biar nggak tertumpuk. Ambil diingatkan lagi. Yang tugas yang mana Mas ya, Bu? Yang apa? Yang poin-poin yang diminta Pak Adik nih kalau Pak. Mungkin nanti bisa di-share, Bu. Ya, di-share ulang. Yang share saya tadi itu sebenarnya jangan-jangan Bu Lulu sama Pak Andi lupa, makanya saya share ulang Pak tadi itu. Yang poinnya yang individu itu yang harus dikerjakan perangkat ajar itu 1 sampai 4. Jadi ke depan kalau perangkat ajar sudah masukkan di punya saya itu yang saya share ke Bapak Ibu bisa, tapi mereka nggak bisa ngelihat ya. Halo? Nggak bisa Pak, kita gini. Buat sendiri aja lah. Drive-nya yang dari Pak Zai itu masuk ke digitalisasi sekolah. Nanti Ya. kita masuk ke situ, tapi kita munggah lagi di sini. Iya betul. Daripada kalau situ sekarang nggak bisa lihat ya, Nggak bisa, privat ya nggak ini. mau, ya. Berarti jangan diprivasi aja. Ya kan itu ya enggak mana. Kan tinggal unggah Tetap saja. munggah Bu. Tetap harus munggah ya? Miliknya itu. Iya saya beda pemilik. Miliknya begitu. Gimana Bapak Ibu? Sudah 31 menit? Monggo. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup pertemuan kita. Mudah-mudahan manfaat dan bisa sukses semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman besok kan kita